Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di Bola Nusantara. Semoga hari-hari Anda selalu dalam keadaan sehat sehingga Anda bisa menjalani rutinitas setiap hari dengan rileks, sempurna, dan tentunya sambil menonton di Bola Nusantara. Pemirsa, saya ataupun Anda mungkin ya tidak mengerti apa sih yang dikehendaki oleh si Towel ini ya. Dia mulai Sintayong masih melatih timnas Indonesia sampai Sintayong dipecat pun dia masih ngomel-ngomel mengungkit akan kinerja STY dan lain sebagainya. Saya juga heran kenapa sih orang seperti ini kok mesti dapat panggung terus ya. Mari kita simak beritanya. Timnas akan selamanya, pelatih itu ada waktunya, karena semuanya ada ukurannya. Biar apa? Coba nih orang biar apa dah? Sintayong udah kagak ngelatih masih disenggol-senggol masih aja. Gue jujur nggak tahu ya. Nih maksudnya dia ini apa sih sebenarnya? Kalau emang dia sering diundang di mana-mana sebagai pengamat sepak bola, ya udah urusnya taktikal aja dong. Ini sampai kegiatan personal seseorang diurusin. Tolong ya nih podcast, TV, nggak usah diundang lagi, nggak maksud gue mending undang yang bener-bener aja gitu. Karena nih orang sering banget dikasih panggung, dia makin ngerasa apa yang dilakuin tuh bener. Guys, lihat nih, Sintayong ini baru pelatih kelas dunia, nggak banyak ngomong, nggak banyak cincong, dipecat keep silent, tetap diam, nggak perlu bikin klarifikasi ini, klarifikasi itu, sementara pihak sebelah sibuk banget guys, dari podcast ke podcast, mulai dari TV maupun YouTube, klarifikasi terus tiap hari, kacau, nggak tenang ya hidupnya. Ini cukup berbahaya teman-teman, statement dari Towel ya. Ini dia akan merugikan dirinya sendiri ya. Dan apa sih alasan sebenarnya kenapa Towel dendam sekali sama Sintayong? Ya, ini melansir dari kilat.com ya. Diduga, ini masih diduga, Towel adalah seorang mafia sepak bola ya, yang berkedok pengamat sepak bola. Diduga si Towel ini suka menitip pemain ya, karena coach Sintayong tidak bisa titip-titip pemain. Dia mengkritik kalau pemain lokal itu terlalu sedikit dibandingkan pemain diaspora. Dia habis-habisan mengkritik hal ini. Ambil aja nggak apa-apa kok, ini ambil aja. Terutama untuk Bung Towel yang sering nyenggol-nyenggol Coach Sintayong cuy. Buset dah, please nggak apa-apa, ambil aja nih. Kok bisa guys ya, Bung Towel dijadikan dirtek cuy, karena dirinya memiliki taktikal yang sangat mewah cuy. Sebelumnya, Bung Towel menjadi orang yang banyak dibahas di media sosial. Pasalnya, Bung Towel alias Tommy Welly menyindir Sintayong yang mempromosikan usaha ayam goreng Korea di salah satu mall Jakarta. Memang cocoknya jualan, sindir Bung Towel melalui Instastory Bung Towel 8. Walau sudah dipecat, Sintayong tetap diserang secara personal. Hal tersebut membuat banyak netizen yang mengecam Bung Towel karena tindakan tersebut. Bahkan hacker juga melakukan serangan kepada Bung Towel dan keluarga hingga menyerang salah satu sekolah di Cirebon, Jawa Barat. Effendi Ghazali yang merupakan pakar komunikasi politik sekaligus pecinta sepak bola Indonesia meminta klarifikasi terkait Instastory tersebut. Tanpa merasa bersalah, Bung Towel menyebut hal itu adalah wajar. Saya kena bully, tapi saya tidak mau minta maaf. Jawab Bung Towel kala ditanya Effendi Ghazali terkait Instastory tersebut dengan muka yang tertawa. Apa yang harus diminta maaf? Enggak menyerang pribadi. Makanya ada gambaran besarnya. Lanjut Bung Towel. Itu isi postingan dia promosi jualan ayam. Kan saya bagus bilangnya memang cocok jualan ayam, kata Bung Towel yang di penghujungnya tertawa. Itu terasa personal. Jadi begini, ini bukan hal yang baru untuk Sintayong. Dia pernah jualan bulgogi, kopi, dan sebagainya. Merujuk pada dinamika terakhir, sehari sebelum pengumuman Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Ada informasi
buka penjelasan Bung Towel. Shin Tae-yong bakal menjadi Direktur Teknik PSSI. Jadi sebetulnya, gambaran besarnya ada yang keberatan Shin Tae-yong berhenti dari sepak bola Indonesia, tutup penjelasan Bung Towel. Dari pernyataan tersebut, terlihat beberapa kali Bung Towel mengakui secara tidak langsung menghina Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Bahkan dalam klarifikasinya, Bung Towel terkesan membenarkan tindakannya. Pemirsa, nggak habis pikir ini aslinya ya mohon maaf, ini kan cuman sekedar mengulik-ngulik ya, kebenarannya kayak apa kita juga nggak ngerti. Aslinya si Towel ini ya dengan PSSI ini ada hubungan apa, seperti itu loh. Kok tempo hari waktu gelaran AFF itu dia nonton berjajar dengan Pak Erick Thohir. Sepertinya dia punya jalu, punya taji gitu loh. Dan punya ya mungkin kedudukan seperti itu, sehingga si Towel ini dengan gampangnya atau punya link mungkin ya, bisa sedekat itu dengan para pejabat ataupun para pengurus PSSI. Padahal Shin Tae-yong ya kita tahu sendiri, netizen se-Indonesia tahu semua bahwa si Towel ini brengsek terhadap PSSI, apalagi ketika masih dipegang oleh STY. Nggak ada benernya, timnas Indonesia tuh nggak ada benernya di tangan STY. STY juga seperti itu, nggak ada benernya di mata si Towel ini. Kita lanjut. Bung Towel klarifikasi ejek Shin Tae-yong. Ada yang belum rela ST selesai. Pengamat sepak bola, Tommy Welly alias Bung Towel, menjelaskan terkait sindirannya terhadap Shin Tae-yong. Sebelumnya, Bung Towel menjadi sorotan setelah mengunggah sebuah instastory di akun Instagram pribadinya yang menyindir pelatih asal Korea Selatan tersebut. Dalam klarifikasinya, Bung Towel menegaskan bahwa unggahan yang dinilai publik sebagai bentuk ejekan itu sebenarnya hanya candaan ringan untuk ST. Pernyataan ini disampaikannya dalam acara Rakyat Bersuara, Selasa malam, 14 Januari 2025. Dalam acara tersebut, Bung Towel diminta menjelaskan sindirannya yang viral. Ia diketahui mengunggah ulang video promosi restoran ayam Korea Selatan yang dibintangi ST. Disertai tulisan, "Memang cocoknya jualan." Unggahan ini memicu berbagai kritik tajam dari publik. Reaksi keras publik terhadap komentar tersebut bahkan melibatkan penerjemah Shin Tae-yong, Jang Seok-seo, yang secara terbuka menunjukkan kemarahannya. Menanggapi kontroversi itu, Bung Towel akhirnya buka suara dan mengklarifikasi maksud di balik unggahannya. Spiritnya adalah timnas selamanya. Pelatih selalu ada masanya dimanapun, jadi ada waktunya harus move on. Tetapi, ada hal-hal yang secara gambaran besar, saya tahu, orang tidak tahu. Kenapa? Apa itu? Misalnya kemarin, apa tuh? Postingan soal jual ayam, ujar Bung Towel. Sebenarnya saya kan hanya komen ringan saja, nyeletuklah bahasa sehari-harinya. Cocoknya jualan. Karena kalau bicara jualan kan bukan jualan ayam saja, kemarin juga jualan kopi, jualan apalagi adalah, lanjut Bung Towel. Bung Towel juga menyoroti reaksi publik yang menurutnya terlalu berlebihan. Ia menduga ada upaya untuk mempertahankan keberadaan Shin Tae-yong di dunia sepak bola Indonesia, meskipun kontraknya sebagai pelatih sudah berakhir. Kan intinya bukan sebuah hal yang baru, tetapi kenapa menjadi begitu reaktif? Karena sebetulnya dalam kacamata saya dalam mengamati lebih ini, sebetulnya ada upaya-upaya di luar planning dia bahwa Januari ini berhenti, jelas Bung Towel. Ia menambahkan, jadi yang saya amati, saya dengar, ada upaya-upaya untuk tetap bertahan di sepak bola Indonesia itu tetap ada. Bahkan, sehari sebelum Patrick Kluivert datang, itu kan ada tuh framing di media sosial, Dirtek, Direktur Teknik, katanya, ST Dirtek. Gak habis pikir dengan ulah si Towel. Ya,
jangan-jangan ini cuma strategi marketing aja ya, dimana sesuatu kalau sudah menampilkan si Toel pasti rame deh. Nah, kalau memang si Toel ini nggak ada apa sebenarnya ya, sumbangsi untuk timnas agar timnas maju, ngapain diundang-undang gitu loh? Kan itu yang jadi pertanyaan. Toh dia nggak bisa berbuat apa-apa untuk timnas Indonesia ini. Cuman jual bau mulut lah, kalau kasaran orang Jawa bilang tuh jual abab gitu loh. Jual omongan yang nggak bermutu menurut netizen Indonesia. Saya yakin rata-rata seperti itu setuju kalau si Toel ini nggak ada sumbangsi sama sekali kepada timnas Indonesia. Udahlah, nggak usah dipakai si Toel. Itulah pemirsa yang bisa saya sajikan untuk kali ini. Gregetan sih ya. Mudah-mudahan kita bisa diberi kesehatan, beri waktu lagi untuk bisa bertemu dalam konten kami berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.